jiwaku, tanganmu Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui KPA Online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga saat ini kami ada dalam keadaan yang baik. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Pimpin dan urapi kami dalam kami menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya akan berikan tema tentang keterpurukan. Dan saya akan ambil sebuah ayat dalam Roma 12 ayat 11. Mari kita akan baca bersama Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami kejenuhan. Anak-anak sekolah jenuh dengan sistem pembelajaran. Karyawan jenuh dengan bekerja dengan berbagai macam aturan tambahan. Masyarakat jenuh dengan pembatasan-pembatasan aktivitas. Semua orang, semua lapisan mengalami kejenuhan saat ini. Situasi dan kondisi saat ini memang membuat orang merasakan kejenuhan yang sangat. Termasuk kita, mungkin juga merasakan kejenuhan dengan ibadah online. Kita semua sudah sangat rindu atau merindukan ibadah seperti biasa. Bisa dengan bebas memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi itu memang belum bisa kita lakukan. Ada banyak orang yang dalam kejenuhannya dia terpuruk, hilang semangat. Ada yang dalam kejenuhannya dia berontak dengan peraturan. Tapi ada juga orang yang justru dalam kejenuhannya dia menjadi kreatif. Merasa memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang beda, yang bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan. Masa pandemi ini banyak orang yang terpuruk, tetapi tidak sedikit pula justru di masa pandemi ini orang menjadi berhasil di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang mengalami kejenuhan dan akhirnya terpuruk? Atau orang yang mengalami kejenuhan tapi justru malah hidupnya semakin baik? Orang-orang yang terpuruk memang disebabkan oleh banyak hal. Karena kena PHK mungkin. Termasuk saya adalah salah satu orang yang terkena PHK juga. Kalau seorang pedagang atau pengusaha mungkin karena sepi pembeli. Dua hal itu sering dijadikan sasaran utama penyebab keterpurukan. Padahal sebenarnya ada alasan yang lain. Dua alasan itu hanya sebagian kecil dari penyebab orang menjadi terpuruk di masa sekarang ini. Penyebab utamanya adalah hilangnya pengharapan. Seorang yang kehilangan pengharapan, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Tidak ada lagi semangat dalam hidupnya. Karena merasa tidak ada lagi harapan. Dan penyebab utama hilangnya pengharapan adalah yang pertama, merasa beban hidupnya berat dan merasa kekuatannya kecil. Yang kedua, melihat tantangan hidup itu semakin sulit dan kemampuannya juga kecil. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak melihat atau menikmati berita-berita negatif, berita-berita buruk, berita-berita yang membuat orang menjadi pesimis. Jika ketiga hal itu ada dalam diri kita, maka sudah dipastikan kita akan terpuruk juga di masa pandemi ini. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang bisa bertahan atau bahkan justru berhasil di masa pandemi ini? Apakah mereka tidak mengalami problem? Mereka juga sama mengalami problem, mengalami kejenuhan, mengalami tekanan, mengalami banyak masalah juga. Karena pandemi ini menyerang semua orang. Tapi mereka tetap survive. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat.
Yang pertama, mereka merasa beban hidupnya berat dan kekuatannya kecil. Menyadari itu, mereka tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, berseru, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan. Tangan Tuhan siap menopang. Saudaraku, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentunya kita orang-orang yang lemah ini tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu kita akan terkutuk dan menjadi terpuruk. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang kedua, mereka menghadapi tantangan yang sulit dan kemampuannya kecil. Menyadari itu, mereka mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Karena mereka tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi tantangan yang sulit itu. Jika kita mau berusaha meningkatkan kemampuan kita, sesulit apapun tantangan itu, Tuhan pasti akan tunjukkan jalannya. Asalkan kita juga tetap semangat menghadapinya. Kita juga mau meningkatkan kemampuan kita. Terus berusaha dan terus berusaha, belajar dan terus belajar, supaya kita mampu menghadapi tantangan itu. Yang ketiga, mereka tidak mengkonsumsi berita-berita buruk yang justru akan melemahkan semangat. Tapi mereka melihat berita-berita yang memberi harapan hidup, harapan yang baru, berita-berita yang baik yang memberi semangat menghadapi tantangan saat ini. Saudaraku, berita apa yang sering kita konsumsi setiap hari? Jika berita-berita buruk, maka lemahlah kita. Sebaliknya, jika berita-berita yang baik, maka baiklah juga keadaan kita. Kita akan bisa memiliki harapan yang baru, bahwa masih ada harapan di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat berita-berita yang baik, berita-berita yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, yang menguatkan iman kita. Dan di atas ketiga hal tersebut adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Yang artinya jangan kita malas, tetap rajin berusaha, rajin belajar, rajin bekerja dengan semangat yang menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan, yang artinya tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa melayani Tuhan seperti biasanya di dalam sebuah ibadah dalam gereja. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan, dengan selalu dekat dengan Tuhan, kita bisa melayani Dia dengan sebaik mungkin, sesuai dengan talenta yang kita punya. Mungkin kita bisa berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat pemerintah, berdoa buat seluruh sidang jemaat, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dalam kita melayani Tuhan. Nah, saudaraku, maka sekalipun kita ada dalam masa sulit, tapi kita tetap bertahan dan bahkan kita akan berhasil, karena Tuhan selalu ada dan selalu berpihak kepada kita semua. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, diberkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami menjalani dan menghadapi masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu pelita kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Engkau memberkati usaha dan mata pencaharian kami. Engkau berkati kesehatan kami, dan Engkau berkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini, dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.